Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anakku sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam pertemuan pembelajaran jarak jauh bidang mata pelajaran ekonomi semester kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas tentang manajemen. Oke, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Ya, berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing dipersilakan. Ya, amin amin ya robbal alamin. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa Bapak ingatkan buku paketnya, modulnya, dan buku tulisnya dipersiapkan. Hari ini kemungkinan Bapak tidak memberikan tugas, akan tapi Bapak minta ketika Bapak menerangkan, kalian mencatat hal-hal yang penting yang mungkin Bapak tanyakan pada pertemuan selanjutnya pada buku catatan kalian, buku agenda pertemuan pembelajaran jarak jauh setiap pertemuan Bapak. Oke, manajemen. Mungkin sering kita mendengar istilah seseorang telah menjadi manajer keuangan, seorang telah menjadi manajer produksi. Nah, tetangga atau saudara kalian ada yang di bidang manajer pemasaran. Nah, arti sendiri kata manajer itu berasal dari kata manajemen. Ya, manajemen berasal dari kata bahasa Perancis, yaitu manajemen, yang artinya seni melaksanakan dan mengatur. Banyak ahli yang memberikan pendapat tentang pandangannya, yaitu tentang manajemen. Ada kurang lebih 10 ahli. Akan tetapi Bapak menitik beratkan definisi manajemen menurut Henry Fayol dan menurut George Terry. Henry Fayol mengatakan bahwasannya manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan mengadakan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan. Nah, itu menurut Pak Henry Fayol. Jadi, kegiatan pertama dalam suatu manajemen yaitu merencanakan, planning. Kemudian mengorganisasikan. Setelah merencanakan, kita mengorganisasikan. Setelah itu menggerakkan sumber daya manusianya. Setelah mengorganisasikan apa yang harus dicapai, kemudian ditentukanlah orang-orangnya atau sumber daya manusianya. Ya, kemudian yang terakhir pengendaliannya. Oke. Yang selanjutnya yaitu George Terry. Hampir sama. Akan tetapi George Terry ini lebih memberikan spesifik kegiatan tujuannya, yaitu pengendaliannya melalui kegiatan yang dilakukan oleh orang lain. Itu menurut George Terry. Ya, di sini Terry. Menurut Pak George, manajemen adalah suatu proses yang terdiri atas kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengadakan pengendalian melalui kegiatan orang lain dalam rangka mencapai suatu tujuan. Seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya yang pasti telah disepakati oleh organisasi tersebut. Oke. Sehingga ditarik kesimpulan bahwasannya ada 3 pengertian dalam kata manajemen. Yang pertama, manajemen sebagai suatu proses.
Kenapa manajemen dikatakan sebagai suatu proses? Karena adanya tahapan. Tahapan 1, 2, 3. Mulai dari tahapan merencanakan, tahapan mengorganisasikan, tahapan menggerakkan atau action, dan yang terakhir tahapan mengendalikan, controlling, dan evaluasi. Itulah maka disebut sebagai manajemen sebagai suatu proses. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas. Apa yang disebut sebagai manajemen sebagai kolektivitas? Manajemen sebagai kolektivitas adalah kumpulan dari berbagai macam aktivitas yang dilakukan oleh berbagai macam bidang untuk mencapai suatu tujuan. Bapak kasih contoh deh, dalam perusahaan Samsung. Samsung terkenal kan dengan menghasilkan atau memproduksi handphone. Apakah dalam memproduksi handphone tersebut hanya bidang produksi saja? Enggak. Tapi ada bidang yang lain. Contohnya, pertama ada bidang keuangan yang menganggarkan biaya-biaya produksinya. Kemudian ada bidang pemasaran yang memasarkan hasil produksinya. Yang ketiga ada bidang sumber daya manusia, tempat merekrut tenaga-tenaga kerja yang handal, yang kompeten. Nah itu, dari masing-masing bidang tersebut saling melakukan aktivitas, ya terjadilah yang namanya suatu pengaturan saling berkaitan satu sama lain. Nah, itu yang kedua. Yang terakhir adalah manajemen sebagai seni dan ilmu. Apa sih maksudnya manajemen sebagai seni dan ilmu? Artinya manajemen sebagai seni itu dapat dikatakan ilmu dalam menggerakkan orang. Manajemen. Seninya itu seni menggerakkan orang lain melalui pembagian tugas, melalui berbagai macam instruksi. Nah, seperti itu. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya manusia, dan sumber daya yang lainnya dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Ya, Bapak kira cukup ya tentang pengertian. Berlanjut ke selanjutnya, yaitu prinsip manajemen. Prinsip manajemen dalam melaksanakan apa yang telah direncanakan. Nah, seperti biasa ini yang terkenal Bapak Henry Fayol mencoba merumuskan prinsip-prinsip manajemen. Ya, ada yang pertama prinsip pembagian kerja atau division of work. Maksudnya adalah pembagian kerja harus dilakukan secara terspesialisasi, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan kemampuan di bidangnya masing-masing. Itu namanya pembagian kerja. Agar apa? Agar efektif dan efisien. Kalau seseorang yang bukan ahlinya ditempatkan pada suatu bidang, ya mungkin bisa aja berjalan suatu manajemen tersebut, akan tapi efektif dan efisiensinya tidak mendapatkannya. Tapi kalau suatu pembelajaran atau pembagian kerja yang memperhatikan keahlian dan kemampuan dan didistribusikan sesuai dengan kemampuannya orang-orang tersebut, tujuannya itu akan tercapai, efektif dan efisiensinya akan didapatkan dalam mencapai tujuan. Yang kedua adalah wewenang dan tanggung jawab. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang pemimpin harus dilengkapi dengan wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Jangan sampai berat sebelah. Ya, jangan sampai berat wewenangnya aja tapi tanggung jawabnya nggak mau. Itu samanya lepas tangan. Dia mau memerintahkan anak buah, dia pemimpin mau menyuruh bawahannya, akan tapi ketika bawahannya salah, pemimpin harus mampu
memasang badan atau bertanggung jawab terhadap pekerjaan bawahannya. Maka dari itu dalam menjadi suatu manajer nggak gampang. Harus disyaratkan ilmu-ilmu yang ditempuh oleh pendidikan yang bukan hanya sarjana 1 atau S1, tapi S2 dan S3. Yang ketiga, disiplin. Dalam suatu organisasi atau namanya manajemen, disiplin itu harus patut dimiliki. Kenapa? Karena disiplinlah yang menjadi tolak ukur seorang karyawan itu atau seorang manajer itu bertanggung jawab. Disiplin terhadap tugasnya, disiplin terhadap waktu yang telah diberikan oleh atasannya, disiplin terhadap dirinya sendiri. Misalnya kalian sebagai pelajar, disiplin nggak terhadap apa yang diberikan oleh guru? Kalau dalam suatu perusahaan, orang yang melanggar tata tertib atau tidak disiplin atau indisipliner, itu akan mendapatkan sanksi-sanksi. Teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, sampai bahkan surat pemutusan hubungan kontrak atau pemecatan. Nah, sekarang kalau Bapak analogikan ya terhadap kalian di sekolah. Bapak sebagai manajer di bidang Bapak, di bidang ekonomi misalkan. Bapak memerintahkan kepada kalian, anak-anak mengerjakan tugas ini secara individu, dikumpul 2 hari kemudian. Ketika kalian tidak mengumpulkan sesuai dengan waktu yang Bapak tentukan, itu namanya kalian tidak disiplin. Keterusan atau sering kalian melakukan tindakan yang tidak disiplin, maka akan menjadi suatu apa? Akan menjadi suatu yang buruk bagi kalian. Bisa saja diskors, bisa saja dipulangkan kepada orang tua kalian. Oke, yang selanjutnya kesatuan perintah. Unity of command. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan harus memperhatikan prinsip kesatuan perintah. Ya, dia harus mendengarkan perintah atasannya saja, jangan sampai dia mendengarkan perintah kepada orang lain. Tentunya yang dia dengarkan dalam kesatuan perintah ini adalah atasan yang bertanggung jawab terhadap dirinya. Misalkan gini, pelajaran ekonomi. Ya, Bapak menjelaskan anak-anak mengerjakan presentasi di rumah masing-masing dengan cara merekam dirinya sendiri selama 2 menit. Nah, gitu. Tapi ada di antara kalian yang saling memprotes, Pak, kata teman saya gini-gini, Pak. Kata teman saya enggak 2 menit, Pak. Boleh 1 menit. Sekarang saya tanyakan kembali kepada kalian, yang menjadi manajer atau guru di kelas kalian pada mata pelajaran ekonomi siapa? Teman kalian atau saya? Itu namanya perintah. Artinya guru yang memerintah, tanyakan kepada gurunya. Jangan guru yang memberikan instruksi tugas, tapi kamu nanya ke teman. Udah gitu temennya nggak benar jawabnya. Yang kelima, kesatuan arah. Maksudnya kesatuan arah adalah sebaiknya dalam memerintahkan tugas itu diarahkan oleh satu orang saja. Jangan sampai ada berbagai sumber yang menyebabkan arah tersebut tidak jelas. Ada yang dari satu orang ini, ada yang ini, ada yang ini. Yang keenam, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Itu udah wajib ya. Terus yang ketujuh, pemberian upah. Dalam suatu manajemen wajib yang namanya memberikan upah. Kenapa? Ya karena dia melaksanakan tugas atas perintah yang memberikan tugas. Tidak mungkin orang yang ditugaskan itu secara cuma-cuma tidak diberikan upah.
Kemudian yang ke-8, pemusatan, centralization. Suatu wewenang dapat dipusatkan, dapat pula didelegasikan untuk memperlancar kegiatan. Artinya ketika bos besar atau paling atasan ada di tempat, berarti kita harus berpusat. Tapi bisa juga ketika seorang tersebut seorang pemimpin puncak atau bos besar tidak ada di tempat, boleh didelegasikan keputusannya. Misalkan ya ke bawahannya, ya manajer middle misalkan, itu boleh. Kemudian selanjutnya jenjang jabatan. Jadi jenjang jabatan itu harus jelas. Ya, misalkan 2 tahun ini jadi apa? Jadi karyawan percobaan, magang. Nah, sudah 3 bulan itu naik ya menjadi karyawan semi tetap misalkan. Udah 1 tahun baru tetap kayak gitu. Ya, kemudian yang selanjutnya jenjang tata tertib. Tata tertib tuh harus ada, harus ditaati dimanapun kalian berada. Di sekolah, kalian harus tata tertib sekolah yang harus kalian taati. Masuk, tidak terlambat, memberikan informasi kepada guru jika kalian berhalangan hadir, tugasnya dikerjain, jangan ditunda-tunda. Akhirnya seperti sekarang, kebanyakan tugas kepusingan kalian. Artinya kalian belum bisa mematuhi tata tertib yang ada. Yang selanjutnya keadilan. Ya, seorang yang adil ya harus mampu memberikan rasa yang netral terhadap bawahannya. Tidak menganak emaskan bawahan yang satu, tapi menganak tirikan bidang yang lain atau bawahan yang lain. Ke-12, stabilitas pegawai. Maksudnya stabilitas pegawai adalah dilakukanlah rotasi atau perputaran pegawai. Agar apa? Agar stabil. Yang malas-malas dipindahin ke cabang misalkan. Kemudian yang rajin-rajin diputar lagi kayak gitu. Agar terjadi suatu perputaran karyawan yang selalu membuat suasana karyawan tersebut menjadi baru. Yang ke-13 adalah inisiatif. Ya, inisiatif ini harus menjadi modal untuk setiap pegawai. Tapi ada juga yang modelnya pemimpin itu nggak mau diberikan inisiatif, nggak mau diberikan pendapat dari bawahannya. Bawahan punya inisiatif nih, Bu atau Pak, sebaiknya gini-gini. Kamu baru aja kerja di sini, ya jangan sok-sokan beri pendapat deh, kayak gitu. Ada yang kayak gitu, namanya pemimpin yang otoriter. Oke, lanjut ya. Ya, yang terakhir semangat kerja. Kalau kamu semangat belajar, jangan tidur mulu, ya. Ya, telat, Pak, maaf Pak, kesiangan. Aduh, ini orang udah SMA, sholat subuh kagak, kesiangan. Pak, maaf Pak, sinyal nge-lag. Kalau sinyal nge-lag, usaha kamu harus kayak gimana mau belajar. Ingat ya, dalam agama kita, agama Islam nih ya. Ya, mohon maaf nih kalau agama non Muslim saya kurang tahu, tapi yang saya yakin dalam agama selain Islam juga mengajarkan mau sukses ya berusaha kayak gitu. Jangan cuma berpangku tangan terhadap apa yang telah dimiliki, tapi berusaha. Ya, kamu sering kan hasil tidak mengkhianati proses. Sering tuh kayak gitu saya dengar. Nah, kalau dalam Islam itu apa namanya? Ya, siapa yang bersungguh-sungguh itulah yang berhasil. Ya, siapa yang males-malesan ya tunggu aja ntar risikonya. Oh Pak,
Ada tuh yang malas-malasan teman saya sekarang jadi apa? Jadi orang bener, jadi orang sukses, Pak. Ya lihat dulu. Siapa tahu tuh hanya apa? Pemberian dari orang tua, warisan perusahaan orang tua. Jadi kalau pemberian warisan orang tua mah dia nggak perlu pinter-pinter karena sudah dapat warisan. Warisannya perusahaan. Oke, selanjutnya unsur-unsur manajemen. Pak, bedanya apa, Pak? Dengan prinsip. Kalau prinsip itu pedoman. Kalau unsur-unsur itu dalam manajemen itu apa yang harus ada? Ya, siapa saja pemainnya? Ya. Yang pertama ada tenaga kerja atau man. Dalam unsur yang pertama ini, inilah yang paling menentukan. Kenapa? Karena manusialah yang menjadi penggerak dan penentu kebijakan. Yang lainnya hanya berkembang, ya, berkembang dari manusia atau tenaga kerja. Yang kedua, uang. Ketika manusia telah ada, orangnya ada, kemudian investornya ada, sekarang investasinya apa? Uangnya apa? Ya, modalnya itu dalam bentuk uang, modalnya dalam bentuk saham, modalnya dalam bentuk deposito, sama aja. Yang selanjutnya yang ketiga adalah mesin. Pemakaian mesin mempermudah proses kerja, menciptakan efisiensi serta dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas. Ya, mesin ini mengubah tenaga manusia yang secara full, ya, karena adanya mesin ini sehingga tenaga manusia itu berkurang, ya, sehingga dapat mencapai suatu tujuan dengan cepat. Ya, misalkan yang tadinya adalah memproduksi tempe atau tahu membutuhkan waktu setengah hari, mungkin bisa menjadi 1 jam, 2 jam, seperti itu. Karena adanya apa? Ada teknologi berupa mesin. Yang keempat, bahan. Nah, dalam manajemen harus ada bahannya. Kalau nggak ada bahannya, ya mau memproduksi apa? Yang kelima, metode. Metode nama lainnya bisa sebagai cara. Nah, cara dalam memproduksi barang tersebut. Apakah metode tersebut efektif dan efisien? Kalau cuma metodenya asal berjalan sih bisa aja, cuma bakalan terjadi yang namanya pemborosan anggaran atau biaya produksi. Yang keenam, market atau pasar. Maksudnya apa sih market atau pasar? Maksudnya adalah ketika produk tersebut sudah dihasilkan, mau masarin di mana? Mau menjual di mana? Nah, pasar adalah tempat menjual hasil produksi. Kalau kalian sudah mampu melakukan survei pasar, oh ini di daerah ini laku atau gemar bermain bola, berarti jual perlengkapan bola, jual baju bola, bahkan menjual alat-alat yang lain yang seputar bola, gitu. Yang selanjutnya adalah fungsi manajemen. Nah, sekarang unsur udah dan prinsip manajemen udah, sekarang fungsi. Fungsi manajemen adalah saling keterkaitan, terpadu dan terkontrol. Maksudnya apa? Seperti yang telah Bapak jelaskan di awal bahwa manajemen itu adalah suatu proses. Karena adanya proses tersebut, adanya saling keterkaitan. Ya, saling keterkaitan itu harus perlu dikontrol, harus perlu diawasi, harus perlu dikendalikan. Ya, paling pertama yang memang dipakai dalam ilmu manajemen yaitu Bapak Henry Fayol. Statementnya dalam mengeluarkan fungsi manajemen terdiri dari 5 hal. Planning, organizing, commanding, coordinating, dan controlling. Nah, ini Henry Fayol yang sangat terkenal, sering keluar di ujian, ya, maupun USBN sering keluar. Ya, jika kita tarik kesimpulan, ada beberapa hal yang Bapak jelaskan lagi.
Yang pertama proses perencanaan atau planning. Gampangnya dalam planning ini sudah diberikan cara, yaitu menganalisis 5W1H. Maksudnya gimana, Pak? Ketika kita menjadi seorang manajer atau pemilik perusahaan lah, jangan yang gede-gede, perusahaan ayam sabana deh misalkan. Nah, kita harus mampu merencanakan apa nih yang mau diproduksi nih dari ayam sabana. Apakah ayam doang? Ayam goreng tipenya apa? Oh, ayam goreng tipenya ada yang namanya saus pedas, kemudian saus keju, saus apa lagi. Nah, itu ada variasi-variasi. Udah jelas kan akan menjual ini. Itu namanya what. Sekarang why, kenapa kok melakukan produk atau memproduksi ayam sabana seperti itu? Wah, jadi kamu bisa jawab, oh karena nih daerah ini banyak anak muda yang suka nongkrong dengan makan ayam yang tipenya tuh yang digemarinya crispy, kemudian digeprek. Oke, Bapak lanjut ya. Yang terakhir kemudian 5W1H. Why, where, when, who, dan how. Yang where itu apa? Di mana? Di mana barang tersebut diproduksi. Ya, di mana barang tersebut diproduksi. Apakah di perumahan atau di mana aja gitu. Kemudian when, kapan produk tersebut diproduksi dan kapan produk tersebut dijual. Kemudian ya untuk siapa nih produknya dipasarkan. Kemudian bagaimana caranya? Cara dalam memproduksi barang tersebut atau produk tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, fungsi yang kedua adalah pengorganisasian. Dalam hal ini yang harus kamu pahami adalah kesatuan, komando, dan pelimpahan wewenang serta pembagian kerja. Itu yang wajib kalian ingat. Dalam organisasi itu ada pembagian kerja, ada pelimpahan wewenang, dan ada kesatuan komando. Yang ketiga ada pergerakan atau actuating. Ya, pergerakannya ada macam-macam nih. Ada directing, artinya ada memberikan arahan langsung. Ada commanding. Commanding apa? Dia memberikan perintah atau komando dengan tegas. Ada motivating, ada memberikan motivasi dalam menggerakkan bawahannya. Ada staffing dengan memberikan fungsi-fungsi staff. Ada leading. Leading memberi contoh teladan, mengajarkan gini loh caranya melakukan pekerjaan seperti itu. Yang terakhir adalah pengawasan. Nah, setelah dilakukan action, ya perlu diawasi sejauh mana nih action yang dilakukan ini dapat mencapai tujuan. Masih 50% kah? 70% kah? 80% kah? Atau yang lain? Kalau masih jauh dari target, harus ada peningkatan. Nah, itulah gunanya evaluasi atau pengawasan. Tingkat manajemen ada 3, ada manajemen puncak, ada manajemen menengah, ada manajemen bawah. Top manajemen, middle manajemen, dan lower manajemen. Kalau yang paling atas itu namanya top manajemen ditempati oleh anggota dewan direksi atau presiden perusahaan. Karena dia letaknya di atas dan piramidanya sangat kecil atau mengerucut. Yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah adalah tingkatan manajemen tengah-tengah. Manajemen ini membawahi dan mengarahkan manajemen di bawahnya. Manajemen ini bertanggung jawab pada manajemen puncak. Misalnya apa? Misalkan membawahi beberapa kepala seksi atau kepala subdivisi yang membawahi kepala bagian. Ya, seperti itu.
Manajemen bawah atau lower management. Ya, lower management ini adalah tingkatan yang paling rendah dalam suatu organisasi, sering disebut sebagai lini pertama. Manajemen ini mengawasi tenaga operasional. Ya, jadi bersentuhan langsung dengan karyawan. Contohnya adalah mandor dan supervisor. Supervisor. Ya, kemudian tipe-tipe kepemimpinan. Ada pemimpin yang autokratis. Artinya pemimpin autokratis apa? Ya, otoriter. Maunya dia harus diturutin. Apa yang diucapkannya selalu benar dan harus dilakukan. Nggak pakai pandang ini benar atau enggak. Penting jalanin aja. Terus yang selanjutnya pemimpin militeristis. Ya, dia ke arah militer. Disiplinnya harus tingkat tinggi. Tidak mau menerima kritik bawahan. Nah, ini kalau yang mau masuk ABRI nih, ya mau masuk polisi. Nah, ini nih siap-siap nih pemimpinnya militeristis. Pemimpin paternalisti. Nah, maksudnya pemimpin paternalisti apa? Dia menganggap bawahan tersebut sebagai teman yang harus dilindungi. Tapi jeleknya bawahannya tidak pernah diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Pokoknya harus gue juga yang ambil keputusan. Dan tidak juga memberi motivasi atau pengetahuan apapun sehingga bawahan itu kayak benar-benar babu. Kemudian tegas dalam mengambil keputusan. Nah, karyawan merasa aman karena dilindungi. Dilindungi kenapa? Ya karena dianggap sebagai partner, teman, jadi merasa dilindungi. Ya, yang 4 dan 5 inilah pemimpin yang sangat dicari-cari oleh bawahannya. Kenapa? Pemimpin yang karismatik. Gimana sih pemimpin yang karismatik? Dia mempunyai ibarat kata itu inner beauty atau daya tarik yang begitu besar. Bersedia menerima saran dan kritik. Dia mengutamakan kerjasama, memberi kesempatan kepada bawahan untuk berkreativitas. Selalu mengembangkan diri agar lebih cakap. Berani mengambil keputusan yang beresiko tinggi dan menimbulkan ketergantungan bawahan. Maksudnya apa? Jadi bawahan karena sangat merasa nyaman, jadi bawahan timbul ketergantungan kepada pimpinan. Nah, model demokratis hampir sama. Bedanya apa? Kalau yang demokratis ini, ya, sepertinya ini tidak memberi kesempatan untuk berkreativitas, tapi memberi kebebasan untuk berpendapat. Boleh pendapatnya ditampung aja kayak gitu boleh. Nah, seperti itulah pertemuan hari ini. Silakan absen pada kolom komentar. Kemudian catat apa yang saya telah jelaskan. Minggu depan saya tanyakan satu persatu apa yang telah saya bahas sebagai bukti kalian memahami atau mendengarkan penjelasan hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.